Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusya Permata Lestari dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi teorema Wilson. Langsung ke teorema 6.5. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P min 1. Bukti, misalkan R adalah suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat min 1 kongruen 0 modulo P. R plus 1 dikali R min 1 kongruen 0 modulo P. Dengan pengkongruenan ini berarti P habis membagi R plus 1 dikali R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P habis membagi R plus 1 atau P habis membagi R min 1. R plus 1 kongruen 0 modulo P atau R min 1 modulo 0 kongruen 0 modulo P. Nah, selanjutnya ada R kongruen min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. R kongruen P min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P min 1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Nah, selanjutnya perhatikan himpunan residu-residu terkecil modulo 7 selain 0, yaitu T 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari pengkongruenan linear berikut, yaitu solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Solusi dari X 2X kongruen 1 modulo 7 adalah 4. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7 adalah 5. Solusi dari 4X kongruen 1 modulo 7 adalah 2. Solusi dari 5X kongruen 1 modulo 7 adalah 3. Solusi dari 6X kongruen 1 modulo 7 adalah 6. Tampak dari perkongruenan linear tersebut bahwa jika A elemen T, maka solusi dari AX kongruen 1 modulo 7 adalah A aksen elemen T. Pula dapat diperiksa pula bahwa apabila A, B elemen T dengan A tidak kongruen B modulo 7, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo 7. Dengan A aksen B aksen elemen T yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen 1 modulo 7 dengan BX kongruen 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusi-solusinya berturut-turut adalah A aksen sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 6. Lanjut ke materi 6.6. Misalkan P suatu bilangan prima dan 2. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P min 1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan A kurang dari 0, A kurang dari P. Maka yang pertama, jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen. Nah, yang kedua, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P min 1, maka A aksen kongruen A modulo P. Nah, bukti, apabila A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P min 1, maka FPBAP sama dengan 1, sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A aksen ada. Sedemikian sehingga A aksen kongruen 1 modulo P. Bagian pertama, buktikan kontras posisinya, yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen B aksen modulo P, maka A aksen kongruen
AB aksen kongruen 1 modulo P. Ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Nah, A aksen B kongruen AB aksen B kongruen B modulo P dengan B sama dengan 1, 2 sampai dengan P-1, A kongruen B modulo P, sebab B aksen B kongruen 1 modulo P. Jadi bagian pertama ini terbukti. Nah, langsung ke bagian 2. Bukti jika A sama dengan 1, yaitu X kongruen 1 modulo P, maka solusinya ialah A aksen sama dengan 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Jika A sama dengan P-1, yaitu P-1 AX kongruen 1 modulo P min X kongruen 1 modulo P, X kongruen min 1 modulo P, X kongruen P min 1 modulo P. Jadi A aksen sama dengan P-1 sehingga A aksen kongruen B modulo P. Jadi yang kedua ini terbukti. Langsung ke contoh 6.5. Nah, pandang perkongruen AX kongruen 1 modulo 11 dan A aksen adalah solusinya, sehingga A aksen kongruen 1 modulo P, maka hubungan A, A aksen dan A aksen tampak pada tabel berikut ini. A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A aksennya 1, 6, 4, 3, 9, 2, 8, 7, 5, 10. A aksennya yaitu 1, 1, 1, 1, dan sampai dengan 1. Nah, hasil kali pasangan yang kongruen modulo 11 dapat dituliskan sebagai berikut. 2 dikali 6 kongruen 1 modulo 11. 3 dikali 4 kongruen 1 modulo 11. 5 dikali 9 kongruen 1 modulo 11. 7 dikali 8 kongruen 1 modulo 11. Nah, kita dapat pula mengatakan bahwa 2 merupakan invers dari 6 modulo 11 dan ditulis 6 pangkat min 1 modulo 11 adalah 2, atau sebaliknya 2 pangkat min 1 modulo 11 adalah 6. Hasil kali semua bilangan pada ruas-ruas kiri akan kekongruenan modulo 11 dengan satu pula, yaitu 2 dikali 6 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 9 dikali 7 dikali 8 kongruen 1 modulo 11. Jadi kedua ruas dikalikan 10 diperoleh 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10 kongruen 10 modulo 11. Ini 10 faktorial kongruen 10 modulo 11. 10 faktorial kongruen min 1 modulo 11. Jadi ini diperoleh 10 faktorial kongruen min 1 modulo 11. Nah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.